warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen dan para penguji mungkin yang saya hormati, perkenalkan nama saya Fitroh Malik. Saya adalah guru dari instansi SMPIT Madinatul Albab, Desa Sarimukti, Kecamatan Al, Kabupaten Tasikmalaya. Saya sebagai mahasiswa peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan nomor pendaftaran PPG saya 2018-00-4243. Pada hari ini saya akan melaksanakan ujian praktik kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan materi sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di sini saya menggunakan model PBL (Problem Based Learning) dan sekaligus menggunakan metode role framing, yaitu bermain peran. Demikian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, silakan ketua kelas dipimpin dulu untuk berdoa. Silakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Jadi yang gak hadir cuma 2 orang ya. Nah, semoga yang gak hadir teman saya dan kita yang sakit cepat diberikan kesembuhan pada Allah. Amin. Coba cek dulu kebersihan ruangan. Ceker, nah, lihat dulu. Kompetensi yang ingin dicapai pada pembelajaran ini adalah kalian diharapkan menjadi peserta didik yang memiliki kemampuan literasi yang semakin baik. Terus kalian diharapkan memiliki pemahaman terkait materi lebih jelas dan lebih spesifik. Terus melalui kegiatan PBL nanti kalian diharapkan memiliki kemampuan menyelesaikan masalah atau kasus dalam berbagai macam bidang kehidupan. Kalau minggu lalu materi kita itu tentang apa? Perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Apa kaitannya pembelajaran kita sekarang dengan pembelajaran yang kemarin? Coba siapa yang bisa menjelaskan? Apa kaitannya? Ada kaitannya? Nih. Kebersamaan itu dan memperjuangkan dari perjuangan sampai mengumumkan proklamasi sehingga menjadi Indonesia menjadi merdeka dan bebas dari penjajahan sebagai negara aman, tentram dan sejahtera. Iya, tepuk semangat dulu pakai tepuk semangat. Oke, sebelum kita menginjak kepada materi pada hari ini, saya ingin mengajak kalian untuk menyanyikan lagu kebangsaan. Hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka
tanggal 17 Agustus tahun 1945 dan maknanya itu isinya itu adalah perjuangan hasil perjuangan bela nusa bangsa para pahlawan, para muda-mudi Indonesia berjuang mempertahankan negara sehingga negara merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dan untuk mengingatkan juga kepada masa sekarang, muda-mudi zaman sekarang, masa pemimpin zaman esok untuk tetap setia bersedia mempertahankan negara, perjuangkan negara dan sampai negara Indonesia. Iya, tepuk tangan buat Aida. Oke, untuk video yang selanjutnya saya ingin kalian menyimak video ini. Seperti biasa, nanti saya akan meminta hasil simakan kalian. Ada yang kalian tangkap dari pemahaman ini kaitannya dengan materi kita, sejarah proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Apa kaitannya? So, iya silakan. Harus kici. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak akan mampu berjuang sendiri dan sebuah perjuangan tidak akan terbawa sia-sia. Dan dengan semangat semuanya akan menjadi lebih indah. Jadi kita harus terus berjuang, maka semuanya akan menjadi lebih indah. Seperti bunga matahari, ia berjuang mencari air, tetapi jika ia tidak berjuang, maka ia akan mati. Begitu juga dengan kita. Dan iya, kita harus berjuang, kita perlu. Kalau kita tidak berjuang, kita akan mati. Kita akan mati. Nah, hebat. Cantik, uji cantik. Uji cantik, uji cantik. Cantik. Oh baik, kita nanti akan melaksanakan sebuah simulasi atau play. Nanti akan bermain peran ya tentang sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke. Nah, sebelum itu kalian simak dulu materi yang akan disampaikan. Simak materinya. Sebuah komandan dijatuhkan di atas kota Hiroshima dan Amerika Serikat yang mulai mengirimkan moral serangan Jepang di seluruh dunia. Pada sidang PPU PKI, nama ini diganti menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Soekarno, Hatta, dan Rajiman Leningrad diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu setelah Terauchi. Mereka juga mengatakan bahwa pasukan Jepang sedang menuju kehancuran. Tetapi Jepang juga menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus. Sementara itu, di Indonesia, Sultan Syahrir telah menyampaikan lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu.
C untuk memperoleh konfirmasi di kantornya di Konslen, Medan Merdeka. Namun, kantor tersebut kosong. Soekarno dan Hatta bersama Soeharjo kemudian ke kantor Bukanfu, Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol. Maeda menyambut kedatangan mereka dengan ucapan selamat atas keberhasilan mereka di dalam. Sambil menjawab, ia belum menerima konfirmasi serta masih menunggu instruksi dari Tokyo. Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 2 sampai 4 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan Laksamana Redaksi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks pagi harinya 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno Jalan Pegangsaan Timur 56 pada pukul 10 pembacaan teks proklamasi pun dilakukan oleh Soekarno. Kemudian disusul pengibaran bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dan Indonesia pun menyatakan telah merdeka. Merdeka! Merdeka! Untuk semakin memperjelas kalian merasakan tentang sejarah ini, tadi sudah ada disimak ya, sudah ada pemahaman, sudah. Oke, siapa dulu yang bisa memberikan hasil analisisnya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil simak saya dari video tersebut yaitu perjuangan negara Indonesia dari tanggal 6 Agustus diturunkanlah bom atom di atas Nagasaki, Jepang. Pada 17 Agustus diadakannya sidang BPUPKI untuk penggantian nama menjadi PPKI. Dan pada 8 Agustus Soekarno-Hatta dan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Hatta juga Rajiman diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu dengan Marsikal Terauchi. Pada 9 Agustus Sultan Syahrir mendengar berita bahwa Jepang menyerah kepada Sekutu, dan 10 Agustus ketika Insinyur Soekarno diterbangkan kembali ke negara, lalu Sultan Syahrir memberitahukan bahwa Insinyur Soekarno agar segera memproklamasikan pada tanggal 11 Agustus melalui Marsikal Terauchi mengatakan bahwa proklamasi dapat dilaksanakan dalam beberapa hari. Dan pada saat Soekarno Jepang menyerah pada 15 Agustus, Jepang menyerahkan kepada para sekutu. Namun para prajurit sekutu Jepang masih duduk di negara Indonesia karena dia berjanji untuk mengembalikan tanah airnya kepada Belanda. Dan setelah itu Soekarno-Hatta diculik oleh para pemuda karena ada perbedaan antara golongan muda dan golongan tua tentang pembacaan teks proklamasi. Dan pada 17 Agustus bertepatan 17 Ramadan hari Jumat, pada pukul 10 pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan disusul oleh pengibaran bendera yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati. Nah, untuk kesimpulannya yaitu kita harus mempertahankan negara sebagaimana seperti Insinyur Soekarno dan para golongan tua, golongan muda mempertahankan negara, membela negara sehingga dia berkorban menumpahkan darah sendiri
berkorban merelakan jiwa. Dia mempertahankan negara Indonesia sehingga negara Indonesia merdeka, aman, berdaulat, dan sejahtera. Untuk para muda-mudi kita, pertahankanlah negara dengan seperti apa? Seperti belajar dengan sungguh-sungguh, jangan sampai lalai dalam belajar, tetap beribadah kepada Allah, tetap mengaji sehingga kita tetap beribadah kepada Allah dan mengaji masuk pesantren sehingga kita mempertahankan negara sehingga negara aman. Merdeka, 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 takbir, Allahu Akbar. Buka dulu Bang Aik. Aik itu calon ibu kita Kartini ya. Hebat, mantap, Aik mah lah. Selamat berjuang, Aik selalu berjuang. Oke, kita saatnya bermain peran. Ini ada 32 karakter yang harus kalian perankan. Kurang lebih ada di 18 adegan. Siap semuanya? Siap. Oke. Saya ingin menyebutkan dulu. Insinyur Soekarno diperankan oleh dia. Dr. Andes Muhammad Hatta oleh Arfan. Rajiman Wijoyo Diningrat oleh Alis. Jenderal Terauci oleh Lukman, Sultan Syahrir oleh adegan pertama adalah saya membutuhkan para pemain. Satu Sultan Syahrir, berdiri Sultan Syahrir, berdiri ke depan. Pengeboman Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki 9 Agustus 1945 menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Sementara itu di Indonesia, Sultan Syahrir mendengar kabar lewat radio BBC oleh London tentang kekalahan Jepang. Dia pun memberitahu kepada para pejuang rahasia bawah tanah. Teman-teman, ada berita penting dari saluran BBC. Jepang menyerah kepada sekutu. Benarkah? Ya, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Inilah saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan kita. Setuju, kita jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan ini. Pada tanggal 9 Agustus 1945 memanggil Soekarno, Hatta dan Rajiman Wijoyo Diningrat untuk pergi ke Dalat, Timur Laut Saigon, Vietnam. Setelah itu, pada tanggal 12 Agustus 1945 tiba di rumah Jenderal Terauchi. Atas nama Jepang, kami akan segera memberikan kemerdekaan Indonesia sesuai janji Perdana Menteri Kuniati Kaiso. Dengan cara apa Jepang dapat memerdekakan Indonesia? Itu tergantung dari kinerja PPKI. Saya setuju. Ya, kita harus segera mungkin untuk kemerdekaan Indonesia. Oke, kami akan diskusikan. Arigatou gozaimasu. Hai, sayonara. Kemudian Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Wijoyo Diningrat pulang kembali ke Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1945. Para pemuda yang diwakili oleh Sultan Syahrir segera menemui Bung Karno dan Bung Hatta di Jalan Penggangsaan Timur nomor 656 Jakarta. Hatta dan Bung Karno, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin karena Jepang kalah melawan sekutu. Apakah berita kekalahan itu sudah terbukti secara akurat? Saya sendiri yang mendengar berita tersebut melalui radio BBC. Pasti berita itu tidak salah. Dengan Syahrir, kita tidak dapat memproklamasikan kemerdekaan begitu saja, karena kita harus membahas hal ini dalam rapat PPKI agar semua jelas. Esokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, 10 malam, para pemuda kembali membujuk Bung Karno dan Bung Hatta.
Pemuda menyatakan agar proses proklamasi Indonesia harus secepat-cepatnya dilaksanakan karena kesempatan seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Iya Pak. Lagi pula Jepang sudah dibom oleh Amerika Serikat. Saudara boleh membunuh saya sekarang juga. Saya tidak bisa melepas saya sebagai ketua PPKI karena ini akan saya tanyakan kepada wakil PPKI besok. Para pemuda gagal memaksa Soekarno dan golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Para pemuda malam itu sekitar pukul 24 waktu Indonesia Barat 12 malam. Mereka mengadakan pertemuan di Jalan Cikini 71 Jakarta. Masih mau dimerdekakan oleh Jepang. Tahu mampu. Saya akan tetap pada pendirian saya. Kalau pendapat kalian seperti itu, kami akan tetap segera mungkin untuk kemerdekaan Indonesia. Hanya tergantung oleh PPKI buatan Jepang melelahkan kepala itu, bukan jiwa pemuda. Ini sudah ketepatan ketua. Tolong kalian hargai. Ya, kita memang harus berdekat tanpa bantuan PPKI. Hal ini tepat karena kekuasaan sedang kosong. Atas kesepakatan golongan pemuda, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diasingkan di Rengas Dengklok. So dan Cho Singgi meminjam beberapa perlengkapan dari peta yang dijaga oleh Latif Hendra Diningrat. Hai Latif, aku pinjam perlengkapannya ya. Baiklah Bu. Golongan muda menuju kediaman Muhammad Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula, mengapa saya harus pergi? Rengas Dengklok ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Ayolah Bung, waktumu hampir habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Bu, pemuda-pemuda ini akan membawaku ke Rengas Dengklok. Untuk apa Pak? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang. Bu, Lalu bagaimana denganku dan Gus Dur? Kalian akan meninggalkan kami? Benar, aku tidak mau berpisah dengan istri dan anakku jika kalian juga semua mereka. baiklah Bung, kami akan membawa Anda dari anak cucu Anda. Tapi kita harus pergi sekarang. Pagi hari tanggal 16 Agustus 1945, rombongan Soekarno sampai di Rengas Dengklok. Mereka diterima oleh Sudanco, Subeno, dan Afan yang ditempatkan di rumah Ki Som Yaksi Hadi pada perjuangan bangsa Indonesia. Kalian harus jaga mereka, jangan sampai lolos. Baiklah, serahkan kepada kami. Ya betul, demi segera mungkin kemerdekaan Indonesia kami akan lakukan apapun. Melihat tanda-tanda bahwa Soekarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, maka sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, bendera merah putih dikibarkan di halaman Kawedanan Rengas Dengklok. Sementara itu, di Jakarta, para anggota PPKI yang diundang rapat tanggal 16 Agustus memenuhi undangannya dan berkumpul di gedung Pejambon 2. Akan tetapi Soekarno Hatta tidak ada. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Nah, saya tidak tahu, Bu. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Akankah ada bersumpah untuk itu? MR Suharmanto, kau bisa percaya padaku? Nah,
Ya, aku pasti selamatkan mereka. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di teras. Silakan Anda ikut. Yusuf Purnawan, Karno. Reina, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Baik, kalau begitu naiklah. Ahmad Subarjo tiba di Rengas Dengklok pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, setengah 6 sore. Pemuda Indonesia, tolong serahkan Bung Karno dan Hatta. Begini saja, saya menjamin nyawa ini bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia bisa dilaksanakan pada 17 Agustus 1945 sebelum pukul 15 siang. Baiklah, ucapanmu dapat berkembang. Rombongan tiba di Jakarta pukul 23.30 waktu Jawa dan kembali ke rumah masing-masing. Alhamdulillah, besok adalah hari merdeka bagi bangsa Indonesia. Betul Pak, untuk upacara bendera nanti, apakah sudah ada benderanya Kang? Ya ampun Bapak, sampai lupa Bu, kalau begitu tolong jadikan bendera Indonesia Bu. Tapi Pak, hanya ada merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tidak apa-apa, buatlah kain sederhana dan yang penting kita sudah berusaha. Kemudian rombongan lalu menuju ke rumah Laksamana mereka karena keselamatan mereka di sana terjamin. Sebelum mulai merumuskan naskah proklamasi, Soekarno, Hatta menemui Mayor Jenderal Gesimura. Mereka ditemani Laksamana Maeda, Sigetada, Nisijima, dan Tom Megoro, Yosi serta Miyoshi sebagai penerjemah. Gesimura, apakah Anda mau membantu kami untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Tidak bisa. Tolonglah kami ini merdeka. Ya, tolonglah bangsa Indonesia. Karena kami belum bisa membantu Indonesia. Ya, bantulah bangsa Indonesia karena Jepang telah memberikan janjinya. Tidak bisa menyerah Jepang kepada tentara Jepang. Tidak boleh membebaskan status kedaulatan Indonesia sejak semalam tentara Jepang Baiklah, kami akan berusaha sendiri. Rombongan Soekarno segera kembali ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Apakah kau bersedia merumuskan kemerdekaan di rumahmu? Ya, saya bersedia, Bung. Di tempat itulah pemimpin bangsa Indonesia berunding dan merumuskan naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa itu berlangsung tanpa Laksamana Maeda, tetapi Mayosi sebagai kepercayaan Gesimura bersama Soekarni, Wahidin Sudiro, Ki Hajar Dewantara, Abi Husno, dan BM Diah menyaksikan Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo membahas proklamasi. Baiklah, kita mulai. Saya bertugas sebagai pencatat bagaimana bunyi dan jangan pada draft pembukaan UUD. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Saya mempunyai usulan pada paragraf 2, yaitu hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang singkat-singkat. Pukul 4 ini hari pada tanggal 17 Agustus 1945 telah disepakati bahwa yang menandatangani hanya 2 orang saja, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Sayuti Balik, silahkan ketik naskah ini, jagalah baik-baik. Baliklah. Untuk pengibaran bendera, saya tunjuk Trimurti setuju. Kalau boleh saya usul, sebaiknya pengumuman dari kalangan prajurit ada usulanmu diterima. Bagaimana yang siapa menjalankan tugas? Siap. Dia baik misalkan Pelaksanaan proklamasi kemerdekaan menjelang
Menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, hampir semua tokoh-tokoh pejuang telah hadir di Pegangsaan Timur nomor 54. Para pemuda yang telah menunggu sejak pagi hari sudah tidak sabar lagi. Mereka mendesak Dr. Andes Muardi untuk mengingatkan Soekarno bahwa hari sudah siap. Pak Soekarno, hari sudah semakin siang. Kenapa pembacaan proklamasi tidak segera dilakukan? Bukankah lebih cepat lebih baik? Karena Hatta belum datang, pembacaan proklamasi akan dibacakan kalau Hatta sudah datang. Tapi Pak, orang-orang sudah tidak sabar lagi untuk menyaksikan pembacaan proklamasi. Dan Pak, kita harus segera membacakan proklamasi. Perkataan sengit, DRR Muhammad Hatta datang dengan berpakaian putih-putih. Hatta datang 5 menit sebelum acara dimulai. Bung Hatta langsung menemui Soekarno di kamarnya. Soekarno, maaf saya telah membuat kalian semua menunggu. Tidak apa-apa, kau datang 5 menit sebelum acara dimulai. Kalau begitu, mari kita mulai pembacaan proklamasi. Mari. Dengan acara yang telah ditetapkan di bulan puasa, tepatnya hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, 10 pas waktu Indonesia Barat. Insinyur Soekarno didampingi Muhammad Hatta membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! 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 Peran bendera merah putih oleh Suhud, Trimurti dan Latif. Indonesia menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dibuat oleh Bapak W.R. Supratman. Bendera 1, 2, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Tanahku hiduplah negeriku, bangsaku rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, padaku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka! 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 Baik, kita sudah melaksanakan simulasi apa tuh namanya, mensimulasikan simulasi daerah melalui adegan sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saya ingin kalian memberikan tanggapan terkait kegiatan yang sudah kita laksanakan tadi. Yang lain, coba ya, yuk, gimana yuk dari? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan hari ini saya mendapatkan pembelajaran yang materi tentang sejarah kemerdekaan Indonesia.
mengingatkan pada kita semua tentang zaman dulu penjajahan Indonesia dan mengingat pahlawan bangsa. Ya, terima kasih. Tujuan daripada simulasi ini adalah supaya kita lebih merasakan bagaimana adegan-adegan dulu, proses yang dilalui atau ditempuh oleh para pendahulu kita sehingga tercetuslah kemerdekaan negara Indonesia. Oke, baik. Kalian ada yang harus diisi oleh kalian, tolong diisi dengan sebaik-baiknya. Isi ya. Oke, sudah. Ya, baik, tenaga dari proses pembelajaran dari awal sampai tadi, alhamdulillah kita telah lalui, dan itu adalah melalui kegiatan pembelajaran kita nasionalisme kita dapat semakin memperkuat, mempertebal kejiwaan kebangsaan kita dan semakin memperkokoh kekuatan dan kesemangatan kita agar kita semakin mau berjuang untuk negara ini, mempertahankan untuk negara Indonesia. Ya, kita akhiri kegiatan ini dengan bacaan alhamdulillah.